Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara melihat news Forex dan bagaimana cara analisa FOMC. Pembahasan ini penting, perlu teman-teman simak dari awal hingga selesai agar sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya tahu mata uang sebuah negara akan menguat ataupun akan melemah. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara melihat news Forex dan bagaimana cara analisa FOMC, ini perlu kami ingatkan kepada trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading Forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video, oke. Ataupun bisa buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya sehingga sahabat trader Forex Club Indonesia semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai bagaimana cara melihat news Forex dan bagaimana cara analisa FOMC sebelum dilakukan. Di bagian komentar di YouTube channel Forex Club Indonesia ada salah satu sahabat kita yang bertanya, "Mas, ini gimana sih caranya melihat news Forex akan dirilis jam berapa, terkhusus untuk analisa FOMC yang telah kami publish di YouTube channel Forex Club Indonesia." Oke, kita buka dulu YouTube channel Forex Club Indonesia. Teman-teman yang bertanya mengenai sinyal trading ataupun analisa trading, silakan buka di bagian menu komunitas. Di kursor yang kami tunjukkan ini, klik bagian komunitas. Nah, di sini kami bagikan ke teman-teman semua tentang peluang perdagangan yang saat ini, oke, ataupun peluang perdagangan terbaru. Ini 1 hari yang lalu, inflasi Amerika Serikat naik, suku bunga naik. Oke, ini penjelasannya, kemudian ini peluang perdagangannya. Nah, di bagian sini ada salah satu sahabat kita yang bertanya cara melihat news Forex terkhusus FOMC ini dirilis jam berapa, kita akan jelaskan dan bagaimana cara analisanya. Oke, kita buka website XM terlebih dahulu. Teman-teman yang belum daftar akun trading di XM, silakan daftar. Kita buka website XM, kemudian silakan buka di bagian menu riset dan edukasi, klik. Kemudian kita buka kalender ekonomi. Kita akan lihat news Forex apa saja yang akan dirilis. Teman-teman bisa gunakan website XM. Oke, ini loading, kita tunggu sebentar. Nah, setelah terbuka seperti ini, pertama silakan setting waktunya terlebih dahulu. Klik bagian yang sini, waktu saat ini kita klik, kita rubah ke +7 Jakarta. Oke, karena kita tinggal di Jakarta. Untuk menyesuaikan waktunya. Kemudian setelah itu kita filter, klik bagian menu filter, kita hapus saja terlebih dahulu. Kita pilih Amerika Serikat, kemudian kita scroll ke bawah. Untuk kategorinya di sini kita checklist saja semuanya. Inflasi, IHK, dan yang lainnya. Kemudian untuk tingkat kepentingan, kita checklist saja semuanya yang ini. Kemudian klik berlakukan. Kita hanya akan melihat di sini data-data ekonomi yang berhubungan dengan US dollar. Nah, setelah teman-teman setting seperti ini, kita buka website Bank Sentral Amerika Serikat. Kita buka tab baru. Kita cari di sini The Fed. Yang ini. Enter. Kita lihat jadwalnya. FOMC akan dilakukan pada tanggal berapa. Nah, kita klik website yang ini linknya. Setelah terbuka, silakan klik di bagian kebijakan moneter. Kemudian setelah itu kita lihat di FOMC kalender. Oke, kita buka yang 2022. Nah, pada bulan ini, bulan Maret, FOMC akan dilakukan pada tanggal 15 dan 16.
Kita lihat kembali ke kalender ekonomi XM. Kemudian kita lihat di sini tanggalnya, kita sesuaikan tanggal 16 dan 17 kita pilih, kemudian klik berlakukan. Untuk waktu di Indonesia ataupun di Jakarta, ini FOMC akan dilakukan pada tanggal 17, yang ini di kursor yang kami tunjukkan ini, pada jam 1 malam sampai dengan jam setengah 2. So, jadi pada tanggal ini teman-teman perlu mengikuti pernyataan FOMC-nya nanti bernada hawkish ataupun bernada dovish. Jika nanti pernyataannya ataupun komentarnya bernada hawkish, maka kita akan beli US dollar. Jika nanti komentar ataupun pernyataannya bernada dovish, maka kita akan jual US dollar. Nah, bagaimana cara menganalisa FOMC ini? Ini kan sebelum dirilis, kita akan analisa kemungkinan besar nadanya akan hawkish ataupun dovish. Kita buka website The Fed lagi, kita baca kebijakan moneter terakhirnya. Oke, ini yang sebelumnya kita buka. Nah, kalau kita baca bersama di sini, poin yang paling penting itu ada di paragraf yang ketiga. Yang ini yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa jika inflasi terus menguat lebih dari 2% dan sektor tenaga kerja terus menguat, maka komite berkomitmen akan merubah suku bunga acuan. Ada dua indikator, yang pertama inflasi kalau sudah lebih dari 2%, kemudian yang kedua sektor tenaga kerja yang menguat. Kita lihat datanya sekarang, apakah dua hal ini mengalami penguatan? Jika kedua datanya mengalami penguatan, maka kemungkinan besar nanti di FOMC tanggal 17 jam 1 malam sampai dengan jam setengah 2, The Fed akan menaikkan suku bunga. Kita buka website Trading Economy. Untuk melihat data ekonomi AS secara keseluruhan, yang ini websitenya kita buka. Kita pilih di bagian indikator, kita pilih country. Nah, di sini kita pilih United States. Berdasarkan data ekonomi AS ini, untuk inflasi ini sudah lebih dari 2%, sebelumnya 7,5%, sekarang 7,9%. Data inflasi ini dirilis 2 hari yang lalu, terjadi peningkatan dari data yang sebelumnya, ini sudah sangat tinggi, targetnya 2%, sekarang sudah berada pada level 7,9%. Angka inflasi yang sudah lebih dari target ini harus diturunkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, untuk menjaga stabilitas harga. Kemudian untuk sektor tenaga kerja sendiri, kalau kita lihat di sini tingkat penganggurannya turun 0,2%, sebelumnya 4%, kemudian untuk penyerapan tenaga kerjanya naik 678.000. Sesuai dengan tadi di kebijakan moneter terakhir yang disampaikan oleh The Fed di sini, jika inflasinya terus naik, lebih dari 2%, dan juga tingkat tenaga kerja ataupun pasar tenaga kerja mengalami penguatan, maka The Fed akan merubah suku bunga acuan. Dan di sini datanya sudah sesuai, maka kemungkinan besar nanti di FOMC tanggal 16, ataupun kalau di kita di tanggal 17, The Fed akan menaikkan suku bunga. Kita akan beli US dollar nanti, kita lihat komentarnya bagaimana. Nah, ini langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan. Kemudian kalau kita coba baca berita yang masuk pada hari ini, yang ini, 5 jam yang lalu, The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga minggu depan karena krisis Ukraina menambah volatilitas. Kita buka di tab baru, kita baca. Kenaikan suku bunga The Fed yang pertama sejak sebelum pandemi. Pasar kemungkinan besar akan sedikit bereaksi kalau nanti suku bunganya dinaikkan sebanyak 0,25 basis point. Kita akan lihat bersama nanti kalau suku bunganya dinaikkan 0,25 basis point, kemungkinan besar harga tidak akan terlalu fluktuatif karena para pelaku pasar sudah tahu bahwa suku bunga memang harus dinaikkan. Kemudian di poin yang kedua di sini investor masih fokus pada perkembangan konflik antara Rusia dan Ukraina, di mana konflik ini menyebabkan harga minyak naik. Kemudian pada poin yang ketiga di sini, kenaikan suku bunga The Fed diharapkan, tetapi investor tetap melihat nanti komentarnya seperti apa terkait inflasi, ekonomi, dan juga rencana kenaikan suku bunga di masa yang akan datang.
Kalau kita coba lihat, kita baca bersama di sini ke bawah, diperkirakan tahun ini The Fed akan menaikkan suku bunga sebanyak 5 kali di tahun 2022 dan nanti di 2023 The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebanyak 4 kali. Oke, kita akan lihat bersama komentarnya nanti The Fed di FOMC naikin suku bunga berapa. Kalau naiknya 0,50%, maka dolar Amerika Serikat akan menguat, kita beli US dollar. Kalau nanti naiknya cuma 0,25 basis point, kemungkinan besar harga tidak akan terlalu bergerak signifikan. Dan kita perlu melihat juga komentarnya nanti The Fed terkait inflasi ekonomi dan rencana kenaikan suku bunga di masa yang akan datang. Saya kira cukup jelas dan sangat simpel ya teman-teman semua bagaimana cara analisa FOMC ini. Pertama, step 1, silakan teman-teman lihat jadwalnya terlebih dahulu. Tanggal berapa FOMC akan dilakukan, buka di bagian moneter. Kemudian buka di bagian FOMC kalender. Di situ teman-teman bisa lihat kapan FOMC akan dilakukan. Kemudian silakan cek di website XM di kalender ekonomi untuk melihat jam berapanya. Setelah teman-teman lakukan dua hal ini, baca kebijakan moneter terakhirnya. Apa indikator yang saat ini menjadi perhatian besar para pejabat The Fed? So, kita masih tetap harus lihat konfirmasinya nanti. Kita ikuti pernyataannya, apakah nadanya hawkish ataupun dovish. Kalau nanti The Fed optimis terhadap prospek ekonomi ke depan, maka kita akan beli dolar Amerika. Kalau nanti dovish, kita akan beli emas. Sebab konflik Rusia dan Ukraina masih terus memanas. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Semoga bermanfaat. Teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist analisa fundamental forex. Sahabat FCI semua bisa belajar analisis fundamental lengkap di playlist yang telah kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.